Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini yang akan kita kaji bukan melanjutkan surat Al-Balad, ngapunten sebelumnya. Jadi spesial untuk malam hari ini ya, karena kita sudah selesai untuk surat Al-Fajr, kita cukupkan sampai di situ dulu ya. Sebelum nanti libur kajian ya. Nanti Ramadan ini kita banyak libur itu. Ya, untuk bulan Ramadan insyaallah kita kajiannya libur. Paling yang ada mungkin ceramah atau kajian ya menjelang berbuka atau ya untuk kajian rutinnya kami liburkan ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang akan kita bahas tafsirnya adalah ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Dan juga ya, jadi yang akan kita kaji dua ya, tafsir surat Al-Baqarah ayat 185 ya, dan hadis yang menerangkan tentang puasa dan Al-Quran ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat ya. Jadi dua itu saja, satu ayat dan satu hadis. Mungkin tinggal beberapa hari lagi ya, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang saleh sebelum kita, dan bulan yang disesali oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Bulan yang kalau kita masuk ke dalamnya, artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai bulan Ramadan. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dirindukan oleh orang-orang saleh sebelum kita, bulan yang disesali oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjumpai bulan tersebut, bulan yang mulia tersebut, artinya kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang terdahulu atau orang yang sudah meninggal dunia, entah itu saudara kita atau keluarga kita atau teman kita yang Ramadan tahun lalu bersama kita, sekarang sudah lebih dulu. Dan kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita ada surplus karunia gitu ya.
kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Ya. Karena ini merupakan karunia yang besar, sampai ada ya athar, ada kejadiannya dua orang ya, yang sama-sama berjihad di jalan Allah ya. Yang satu meninggal terlebih dahulu kan, lalu kemudian temannya meninggal tahun berikutnya melalui mimpi seorang sahabat yang kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya tersebut. Orang yang meninggal 1 tahun ya belakangan, maksudnya yang orang kedua ya, itu justru masuk surganya lebih dulu daripada yang meninggal pertama. Padahal sama-sama beribadah, sama-sama jalan ketaatan, sama-sama berjihad di jalan Allah. Tapi justru yang meninggal belakangan dia masuk surganya lebih dulu. Ketika disampaikan ke Rasulullah, apa yang membuatmu heran? Dia diberikan apa? Kesempatan lebih daripada saudaranya. Ya. Dia salat, dia puasa, dia membaca Al-Quran, yang beri kesempatan yang lebih banyak, sehingga walaupun meninggalnya belakangan, masuk surganya lebih dulu. Ya, itu hadisnya nanti kita bahas insyaallah ya, tidak sekarang ya. Insyaallah biasanya dibawakan oleh para asatidzah ya di ceramah-ceramah ya, beliau tentang karunia atau anugerah berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi di kesempatan kali ini alhamdulillah ya, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membaca dan mengkaji Al-Quran ya. Di majelis ini kita bersama-sama mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, yang itu semoga menjadi wasilah ya, sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di surganya bersama dengan Rasul tercinta ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga merupakan kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya selama kita masih hidup di dunia. Karena Rasulullah SAW sendiri senantiasa memotivasi para sahabatnya agar di dalam ya, menyambut bulan Ramadan itu menyambutnya dengan penuh persiapan. Kalau Ramadan itu ya, kalau bulan sebelum sekarang kita berada di dalamnya, itu bulan Sya'ban, disebut dengan bulannya para pembaca Al-Quran, maka Ramadan disebut dengan bulannya Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, namun redaksinya di sini bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya atau di dalamnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah kabarkan kepada kita, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran ya. Bulan Al-Quran ya. Jadi bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, disebut pula dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran.
Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Syahrul Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan ya, yang nyata, yang menunjukkan akan kebenaran, wal furqan, dan pembeda ya, antara yang hak dan yang batil. Furqan. Di dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir Imam Ibnu Katsir itu namanya siapa coba? Pernah kita bahas ya. Ada imam ahli qiraah dikenal dengan Ibnu Katsir Al-Makki, beliau dari Makkah. Imam Ibnu Katsir ahli tafsir ini bukan dari Makkah, ini dari Damaskus ya, Ad-Dimashqi ya. Jadi namanya sama-sama Ibnu Katsir, yang satu dari Makkah, ini dari apa? Damaskus ya. Kalau imam ahli qiraah, Imam Ibnu Katsir, imam ahli qiraah Al-Qari, itu Al-Makki, Ibnu Katsir Al-Makki ya. Kalau ini Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi berarti ini yang ahli tafsir ya, imam ahli tafsir. Itu adalah namanya Ismail bin Umar bin Katsir ya, Al-Basrawi Ad-Dimashqi. Jadi sapaan beliau adalah Ibnu Katsir, atau yang lebih dikenal dengan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi mengenai ayat ini, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir apa namanya jemaah? Tafsirul Qur'anil Azim ya. Beliau mengatakan terkait dengan ayat ini, Allah menyanjung bulan puasa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya dengan dipilihnya bulan tersebut sebagai waktu di mana Al-Quran itu diturunkan. Waktu diturunkannya Al-Quran itu dipilih di bulan Ramadan. Karena hal ini pula lah, kata beliau, Allah mengistimewakan bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kitab-kitab suci atau kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para nabi alaihimussalam itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya mengatakan, Abu Sa'id Maula Bani Hashim telah bercerita kepada kami, Imran Abul Awam telah bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Abul Malih ya, dari Wathilah Al-Asqa ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat at-Tauratu
li sittin madina min Ramadan wal Injil li 13 khalat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadan. Suhuf atau lembaran-lembaran Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama, pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan li sittin min Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada 24 Ramadan. Jadi kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Terlebih lagi Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah nyatakan di ayat 185 dari surat Al-Baqarah ini. Nah, menarik tadi ya di sini, kenapa ya bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Qur'an? Jadi di sini kita menemukan jawabannya, karena Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Apakah seluruhnya di bulan Ramadan atau permulaannya saja? Ini kalau dalam kajian ilmu Al-Quran menarik untuk kita bahas. Coba, yang di Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu permulaannya saja atau keseluruhan? Permulaannya saja ya, berarti yang 5 ayat pertama surah Alaq itu ya, di Gua Hira, atau seluruh Al-Quran? Keseluruhan Al-Quran ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan itu yang Al-Quran yang Allah turunkan itu keseluruhan ya. Allah turunkan ya karena melalui 2 fase kan ya. Jadi melalui dua fase. Allah turunkan secara keseluruhan di bulan Ramadan ya. Namun di fase berikutnya Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur. Makanya yang tadi dikatakan permulaan Al-Quran ya, itu yang secara berangsur-angsur. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di fase ya, di istilahnya di fase keduanya gitu. Sedangkan di fase pertama Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ya. Jadi ada yang berpendapat itu di bulan Ramadan ya, di Lailatul Qadar ya. Tepatnya di Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan, malam yang penuh berkah, sebagaimana surah Ad-Dukhan ini ya, fi lailatin mubarakah. Hanya saja di fase yang kedua itu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan lainnya ya. Adapun permulaannya maka ya jelas itu di bulan Ramadan. Nah tadi pertanyaannya kenapa ya Ramadan itu sampai dikatakan sebagai ya bulan Al-Quran? Selain karena alasannya tadi apa? Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan, makanya bulan Ramadan disebut dengan bulannya Al-Quran. Berikutnya
kita dapat menyaksikan bagaimana kebiasaan Nabi SAW dan juga para sahabat serta para ulama, ya, yang menjadi panutan, ulama panutan. Mereka semuanya mengkhususkan Ramadan itu untuk Al-Quran. Selain puasa, ya, selain puasa itu mengistimewakan bulan tersebut, mengkhususkan, ya, kebiasaan itu untuk Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Ada yang rajin membacanya, ada yang mengkhatamkannya, bahkan ada yang merenungkan isi kandungan di dalamnya. Itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, suri tauladan kita, dan diikuti oleh para sahabat, para ulama rabbaniyin, ya, yang menjadi panutan kita. Mereka mengistimewakan bulan Ramadan selain ibadah khusus lainnya, ya, selain puasa, itu untuk Al-Quran. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan hadis yang berbicara tentang keadaan Nabi SAW, hadis Ibn Abbas, di mana Rasulullah SAW itu diterangkan dalam hadis Ibn Abbas tersebut adalah sosok yang paling dermawan. Karena Nabi SAW ajwadan nas, ya, kata Ibn Abbas, Nabi SAW itu adalah orang yang paling gemar memberi. Jawad itu di atasnya lagi, ajwad, ya. Kalau ajwadun nas berarti ini orang yang paling dermawan, paling suka memberi. Ya, saking dermawannya apa? Pernah ada orang Arab Badui gitu kan, yang menyaksikan bagaimana dermawannya Nabi SAW apa? Ketika beliau memberi itu, memberinya seperti orang yang tidak takut miskin. Ya, itu Nabi SAW. Nah, semangat beliau dalam memberi itu lebih membara lagi di bulan Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ya. Hina yalqahu Jibril, tatkala beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi malaikat Jibril ini senantiasa menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Jadi Jibril mengajari Nabi SAW, mengajarkan Al-Quran tatkala itu. Atau dengan makna yang lainnya apa? Di situ ada makna mudarasah, yudarisu. Jadi saling mempelajari apa? Ketika Jibril yang mengajarkan Al-Quran, di tahun berikutnya, di kesempatan yang lainnya, Rasulullah SAW menyetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Jadi di situ ada makna mudarasah, mu'aradah. Fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan Rasul SAW itu adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, bagaikan angin yang berhembus, ya. Nah, tadi kata Imam atau Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadis itu menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak-banyak mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan, untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, berkumpul untuk mempelajarinya. Dan hafalan Al-Quran itu juga bisa disetorkan di bulan Ramadan, ya. Yang punya hafalan
setorkan hafalannya kepada orang yang lebih hafal darinya di bulan Ramadan, kata Ibnu Rajab. Dan ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa dianjurkan untuk banyak tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan ulama-ulama panutan kita. Sehingga dengan kebiasaan itu pantaslah bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Dan alasan-alasan lainnya, di antara alasan lainnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya, sebagaimana juga yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, dibuktikan dengan bacaan Al-Quran kaum muslimin di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Entah karena Allah mudahkan untuk membacanya, suasananya, kalau anak muda bilang vibes-nya gitu ya, atau bukan atmosfernya ya, memang momentumnya itu pas. Iya kan? Di bulan Ramadan Al-Quran dibaca lebih banyak oleh kaum muslimin daripada bulan-bulan yang lainnya. Seakan-akan bulan ini tidak datang kecuali untuk itu, ya. Begitu banyak Al-Quran dibaca di bulan Ramadan, baik itu di salat-salat malamnya maupun di luar salatnya, ya. Bahkan Nabi SAW pernah salat bersama sahabat Hudzaifah di malam Ramadan. Yang beliau baca adalah apa? Qulhu. Bukan. Yang beliau baca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Yang ini merupakan surat-surat yang termasuk As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Ini bukan surat pendek gitu ya. Yang dibaca surat-surat panjang. Maka justru kalau di bulan Ramadan yang dibaca surat-surat pendek ini menyelisihi sunnah. Justru kesempatannya untuk membaca surat, kalau di luar Ramadan ya tidak apa-apa, qul aja ya. Qul huwai. Ya tali. Ya. Tapi di Ramadan ya, ini di salat sunnah ya, di salat sunnah, di salat tarawih, qiyam, itu yang dibaca adalah surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Membacanya gimana? Apakah ngejar khataman? Enggak. Di sini disebutkan ya, apa? Jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, beliau berhenti. Jadi tidak ngejar target khatam, tapi apa? Betul-betul dihayati, dinikmati. Ya. Jika melewati ayat yang berisi ancaman, ya, maka beliau berhenti seraya memohon perlindungan kepada Allah dari ancaman azab atau neraka tersebut. Dan jika melewati ayat yang memberikan tambahan motivasi, harapan ya, tentang janji surga, beliau juga berhenti dengan apa? Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai surga dan kenikmatannya. Ini sekali lagi juga menjadi dalil ya. Fi hadis Ibn Abbas anna al-mudarasa bainahu wa bain Jibril kanat lailan. Ini juga menunjukkan bahwa ya, hadis Ibn Abbas tadi dan mudarasahnya Nabi bersama Jibril itu dilakukan di malam hari. Wa fihi dalilun ala istihbab al-ikthar min tilawati al-Qur'an fi syahr Ramadan.
Dan di dalamnya juga terdapat dalil yang menunjukkan akan dianjurkannya untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, khususnya di salat-salatnya, di salat-salat malamnya. Apa faedah yang bisa kita ambil jemaah? Ya, InsyaAllah terkait dengan hal ini akan selalu diulang-ulang gitu ya. Setiap Ramadannya ya, di setiap ceramah para da'inya, para ustadznya. Namun apa yang bisa kita petik dari apa ya? Yang pertama, kalau kita sebagai seorang yang mengaku umatnya, yang mencintai beliau ya, orang yang cinta itu selain dia menyebut-nyebutnya, dia akan mengikutinya, mengikuti orang yang dicintainya. Jadi konsekuensi dari seseorang yang mencintai Nabi SAW, dia akan mengikuti tuntunannya, dia akan mendengarkan apa yang diucapkannya, dia akan menghindari, menjauhi apa yang dilarangnya. Dia berusaha agar mendekat, kalaupun tidak bisa menyamainya, karena mustahil ya, kita mustahil bisa menyamai Nabi SAW, tapi paling tidak apa? Mendekatinya. Dia akan kerahkan usahanya untuk levelnya mendekati Nabi SAW ya, bukan menjauh, bukan sebaliknya gitu ya, tapi begitulah konsekuensi dari cinta umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا في رمضان ليلا فإن الليلة ya, kenapa? Jadi ada usaha ya, untuk meneladani kebiasaan Nabi SAW di bulan Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di malam harinya. Kenapa malam? Kenapa malam yang dikhususkan di sini? Fa innal laila, ini masih kata Ibnu Rajab, tanqati'u fihi syawaghil. Ya, kenapa malam? Karena malam hari itu kita sedang terputus dari kesibukan kita. Ya, orang sibuk itu biasanya di kesibukan dunia, itu di siang hari. Orang mencari karunia Allah ya, mencari ma'isyah, itu di siang hari kan. Walaupun justru kalau di bulan puasa orang mencari ma'isyah justru di awal malam hari, di sore hari ya, sore hari baru mulai gitu sampai malam ya. Ini kebalik ini ya. Jadi justru harusnya di malam hari itu waktu khusus, waktu istimewa untuk membaca Al-Quran. Kenapa malam hari? Karena malam hari itu adalah saatnya kita terputus dari apa? Kesibukan kita di siang hari. Dan di malam hari tajdami'u fihi al-himam. Ini kita kan habis berbuka puasa, sehingga ada nutrisi yang masuk. Kecuali kalau kekenyangan gitu Pak ya, malah tambah ngantuk gitu ya. Kita sudah mulai semangat lagi ya. Setelah seharian berpuasa lemas, capek gitu ya, untuk baca Quran itu melelahkan. Tapi di malam hari ya, semangat itu berkumpul gitu ya. Dan di malam hari yatawata'u al-qalbu wal lisanu 'ala tadabbur. Jadi antara hati dan lisan itu bisa menyatu untuk bisa merenungi ayat Al-Quran yang dibaca. Makanya secara khusus ya, malam hari ya, Al-Quran itu banyak dibaca. Tetapi bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dapat atau mampu membacanya ana al-laili wa atrafan nahar ya, sepanjang malam dan di penghujung siang. Dari mana kita tahu bahwa ya malam hari itu antara hati dan lisan itu menyatu bisa mudah?
untuk mentadaburi Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Ya, Ramadan dan Al-Quran itu memiliki keistimewaan, khususnya di malam harinya, karena itu waktu yang efisien untuk membaca Al-Quran, waktu yang tepat ya, untuk membaca Al-Quran ya, bukan untuk selainnya. Dan Nabi SAW memberikan contoh kepada kita di dalam qiyamul lailnya, qiyam Ramadan di malam harinya. Beliau sering kali memanjangkan bacaannya, sebagaimana tadi yang dicontohkan hadits Ibnu Abbas, Hudzaifah ya, Nabi SAW salat di malam hari bersama Hudzaifah ya, di bulan Ramadan. Yang beliau baca apa tadi? Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. La yamurru bi ayati takhfifin illa waqafa wa sa'al. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Umar, demikian pula Umar bin Khattab. Jadi Umar sini siapa? Umar bin Khattab. Qad amara Ubay bin Ka'b wa Tamim ad-Dari an yaquma bin nasi fi syahr Ramadan. Jadi Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ya, sahabat yang dikenal dengan qari'nya ya. Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ya, diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk mengimami salat tarawih. Fakana al-qari' yaqra'u bil mi'in fi rak'ah. Coba, dahulu imam salat tersebut membaca mi'in atau mi'in ya, membaca surat yang kisaran ayatnya itu 100, atau ada yang menyebutkan, jadi dalam mengimami salat itu yang dibaca kisaran 200 ayat itu dalam satu rakaat. Hatta kanu ya'tamiduna 'ala al-'isy min tulil qiyam wa ma kanu yansarifuna illa 'inda al-fajr. Ya. Sampai-sampai ada jamaah itu yang salatnya sambil apa? Berpegang pada tongkat, saking lamanya berdiri. Ya. Dan salat itu selesai dikerjakan kapan? Menjelang fajar, menjelang subuh. Ya. Kalau kita bawa kepada ya kebiasaan para salaf ya, dari kalangan tabi'in juga, yang terjadi justru apa? Bahkan surat Al-Baqarah itu dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jika dibaca dalam 12 rakaat, maka berarti salatnya tersebut semakin apa? Diperingan. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama terkait dengan Ramadan sebagai syahrul Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Baik. Sampai sini kiranya cukup untuk bagian yang pertama. Insyaallah bagian kedua terkait dengan puasa dan Al-Quran yang akan berikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada seorang hamba, kita bahas setelah kumandang adzan berikutnya. Silakan adzan. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah berlalu tadi keterangan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghabiskan malam-malam Ramadannya ya, untuk membaca Al-Quran, untuk banyak membaca Al-Quran. Demikian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka memanjangkan bacaannya di dalam salatnya di bulan Ramadan ya, secara khusus ya. Bahkan kalau kita baca lebih banyak lagi keterangannya, akan kita dapat riwayat yang mungkin tidak masuk di akal kita.
tidak masuk di akal kita karena memang jauhnya jarak generasi dan jarak keimanan kita. Ya, jadi tidak masuk di akal kita kalau dibandingkan dengan kadar keimanan kita, ya, dan kualitas generasi kita, sehingga tidak masuk di akal kita. Ya, makanya itu tidak logis bagi kita, gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita dari orang saleh itu tidak masuk di akal kita. Ya, itu disebabkan karena apa? Kadar keimanan kita yang kurang sekali. Jauhnya jarak antara kita dengan generasi terdahulu kita. Namun ya, rahmat Allah itu luas ya. Kita ini jarak generasi kita dengan generasi para pendahulu kita sangat jauh ya. Otomatis kualitasnya juga semakin menurun. Tidak mungkin kan generasi belakangan itu kualitasnya lebih baik daripada generasi terdahulu. Yang ada as-sabiqunal awwalun, ya, generasi terdahulu itu jauh lebih baik kualitasnya daripada kita. Kita tidak berbicara, ya, jangan bilang ini teknologi lah, ilmu pengetahuan lah, ya, bukan. Tapi tadi apa? Keimanan, ya, keilmuan. Generasi terdahulu kita jauh lebih di atas kita. Ya. Kita tidak mungkin menyaingi mereka, gitu ya. Yang namanya generasi awal itu jauh lebih baik daripada generasi berikutnya. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Dari riwayat-riwayat yang ada, Al-Hafidz Ibn Rajab itu juga menjelaskan di sini, wa man arada an yutila fil qira'ah wa yazida wa kana yusalli li nafsihi. Memang kalau kita dapat riwayat, ya, para salaf itu kan luar biasa begitu ya. Itu tidak dilakukan di setiap harinya. Di situ ada tahrir para ulama menjelaskan itu tidak dilakukan di setiap harinya. Tidak di setiap waktunya. Itu khusus di bulan Ramadan. Nah, beliau mengatakan barang siapa yang ingin memanjangkan bacaannya, menambah kadar bacaannya, dan dia salat sendirian, monggo silakan. Ya, bisa dilakukan, bisa dilatih. Untuk menyamai mereka kayaknya tidak mungkin. Tapi apa tadi? Mendekati. Ya, berusaha untuk falyutawwil ma syaa. Silakan. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan. Wa kadzalika man shalla bi jama'atin yardawna bi salatihi. Demikian pula bagi siapa yang mengimami, ya, salat dan jamaah ridha. Ya, salatnya panjang, silakan. Ya. Tapi kalau kita ngimamin jamaah yang, ya, masih belum teredukasi, belum terdidik, apalagi di lingkungan yang sangat awam, maka sebagai seorang imam harus bijaksana, begitu ya. Kalau memang tarafnya atau, ya, levelnya jamaahnya ini masih kulhu, ya tidak apa-apa, kulhu atau surat-surat pendek. Ya, karena kalau sudah dengar alif lam mim, wah, kasakku sudah di belakang mas, suwe gitu ya. Jadi apa? Persepsinya langsung apa? Suwe gitu ya. Persepsinya, waduh, ini kapan selesainya gitu ya. Ya, yang awalnya tidak ada sakit tenggorokan, dihem semua, gitu ya. Kode, ya, dikode itu ya. Jadi imam juga harus peka gitu ya. Kalau sudah banyak yang sakit tenggorokan gitu, ya, padahal yang baca imam ini kan diam ya, nyimak gitu ya. Itu namanya kode. Belum ada yang diam kan? Belum ada yang sakit tenggorokan. Baik, kita bahas berikutnya jamaah. As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, amalan puasa dan amalan membaca Al-Qur'an itu dapat memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Ya.
Di dalam riwayat yang lain, di dalam syarah hadis ini dikatakan al-a'malu salihah tanfa'u sahibaha 'inda Allah. Wa dzalika bi fadlillahi wa rahmatihi. Yang namanya amalan saleh itu pasti akan memberikan manfaat, ya, kepada pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi yang namanya amal saleh, besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya, kalau itu amal yang saleh pasti akan berdampak positif, akan memberikan manfaat, akan bermanfaat, akan berguna, ya, bagi pelakunya. Sebagaimana kalau itu amal yang taleh, amal yang rusak, amal yang buruk, itu pasti akan berpengaruh buruk, ya, berpengaruh negatif kepada pelakunya. Maka amal saleh pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berikan manfaat yang besar. Tidak ada yang sia-sia. Dan kita jangan meremehkan amal saleh. Walaupun itu apa? Kecil, remeh, ya. Mungkin bagi kita remeh, hanya sekedar apa? Melemparkan senyum kepada saudaranya. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ya, itu semua ya karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha memberi karunia, dzu fadlin 'azim. Dan Allah Maha penyayang, ya, kepada hamba-hambanya yang beriman. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rasanya kita tidak pantas masuk ke dalam surga. Ya. Amalan kita gak sebanding. Amalan kita tidak cukup untuk memantaskan diri kita masuk ke dalam surganya, kan? Makanya berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min dzalika al-Qur'an was-shiyam wal-qiyam lillah. Ya. Jadi kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi karunia sendiri. Dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita umatnya itu sudah menjadi karunia terbesar tersendiri yang jarang kita rasakan. Ya. Lalu kita menerima risalahnya, kita menerima Al-Quran yang diajarkan kepada kita, itu tambahan apa? Karunia. Ya. Wa yazidahum min fadli. Allah tambahi itu karunianya. Jadi gak kurang-kurang sebenarnya. Ya. Dan di antara karunia dan rahmatnya itu Allah, ya, mengaruniai kita Al-Quran, As-Siyam, Al-Qiyam. Ya. Al-Quran, As-Siyam, Al-Qiyam. Ya. Yang itu dilakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Ya. Di situ ada dua yang disebutkan di sini, ada As-Siyam wal Quran. Di mana amalan puasa dan bacaan Al-Quran itu akan, keduanya akan berikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yang dimaksud siyam di sini adalah siyam Ramadan atau mutlaqus siyam. Ya, jadi kalau secara khusus yang dimaksud amalan puasa itu adalah puasa Ramadan, yang puasa wajibnya. Atau dapat dimaknai pula mutlaqus siyam, ya, siyam secara mutlak, baik itu siyam puasa wajib atau puasa sunnah. Wal Quran ay qiraatul Quran, dan yang maksud dengan Al-Quran adalah membacanya, membaca Al-Quran. Dan Al-Quran di sini diibaratkan dengan apa? At-tahajjud wal qiyam bihi bil lail. Jadi Al-Quran yang dibaca di tahajud, di qiyamul lail. Sebagaimana yang itu diungkapkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 78, wa Qur'anal fajri. Ya. Maksudnya adalah, ya, salat subuh. Disebut dengan apa? Quran. Jadi Al-Quran yang dibaca di dalam salat. Nah, kata Nabi SAW, keduanya memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ini syafaat hakikiyah.
Ya. Di mana di dalam lanjutan hadisnya, fayaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Jadi ini masuk dalam bab syafaat ya. Kajian ilmu aqidah, syafaat itu apa jemaah? At-tawassut lil ghair fi jalbil manfa'ah atau daf'il madarrah. Syafaat itu adalah wasilah ya, penengah bagi yang lain untuk dapat memberikan manfaat atau mencegah dari madarat. Ya. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Ya. Barang siapa yang berikan syafaat yang baik, niscaya akan memperoleh kebahagiaan ya, atau pahala daripadanya, dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya akan memikul ya bagian atau dosa darinya. Ya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syafaat ya. Sekali lagi kita sangat membutuhkan syafaat nanti pada hari kiamat. Dan termasuk yang bisa memberikan syafaat adalah puasa dan Al-Quran sebagaimana dalam hadis ini ya. Jadi puasa dan Al-Quran serta makhluk lainnya yang bisa memberikan syafaat atau diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat ya. Ya, itu sebenarnya tidak memberikan syafaat secara langsung gitu ya, tetapi maknanya adalah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka pada dasarnya kita memohon syafaat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan, wahai Nabi, aku minta syafaatmu, jadi langsung kepada Nabi. Ya. Atau wahai apa-apa ya, aku orang tua lah atau siapa ya, atau anak soleh ya, itu tidak memberikan syafaat. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi di sini termasuk yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat adalah puasa dan Al-Quran. Kenapa puasa? Dalam lanjut hadis tadi, puasa nanti pada hari kiamat mengatakan, jadi dapat berbicara dengan izin Allah. Wahai Rabb, aku telah menghalangi dia di siang harinya makan dan ya berhasrat ya, menyalurkan syahwatnya ya. Jadi puasa mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku telah melarang dia, menghalangi orang ini ya dari makan dan menyalurkan syahwat di siang harinya. Maka dengan demikian izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu Allah izinkan ya. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fihi. Al-Quran juga mengatakan, aku telah menghalangi dia untuk tidur di malam harinya untuk membaca Al-Quran. So, akrab dengan Al-Quran, maka berilah izin ya, fasyafi'ni fihi artinya apa? Aku mohon kepadamu ya Allah izin untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Fayusyaffa'a, maka ya, orang tersebut mendapatkan syafaat dari dua hal tersebut ya, puasa dan Al-Quran. Diterima syafaatnya ya. Jadi double ya. Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat keduanya. Dan ini sekali lagi menunjukkan akan keagungan puasa dan Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari kajian kita pada malam hari ini, secara khusus memang ya, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran diberkahi hidupnya, diberkahi waktunya, diberkahi umurnya, karena Al-Quran itu sendiri adalah mubarak, kitabun mubarak.
kitab yang penuh berkah. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mengenal siapa, latar belakangnya dari mana, ya, orang Arabkah, orang Ajamkah, non Arabkah, orang merdekakah, atau bahkan budak sahaya sekalipun, manakala dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan kecipratan berkahnya, dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau tadi kita bahas bulan Ramadan, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak, kata Nabi SAW, itu bulan yang penuh berkah. Salah satu keberkahannya apa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tidaklah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan berkah. Nabi SAW diturunkan kepadanya Al-Quran sehingga beliau menjadi asyraful anbiya'i wal mursalin, menjadi nabi dan rasul yang paling mulia, ya. Walaupun kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lainnya, ya. Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril adalah penghulunya para malaikat terbaiknya. Allah turunkan tadi Al-Quran di bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Allah turunkan Al-Quran di malam kemuliaan Lailatul Qadr sehingga malam tersebut menjadi malam yang, ya, lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang penuh dengan keberkahan. Nazalnahu fi lailatin mubarakah dalam surat Ad-Dukhan. Makanya tidak ada seorang pun yang menerima Al-Quran dengan sepenuh hatinya, jujur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau akan Allah angkat derajatnya. Allah akan jadikan umurnya, hidupnya berkah bahagia, mau tidak mau. Oleh karena itu, dari sini kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dekat dengan Al-Quran, agar menjadi ahli Al-Quran yang mereka adalah ahlullahi wa khassatuh. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.